Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari materi kami yang berjudul menganalisis pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR SPD MHUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Fitra sebagai moderator dan pembawa materi. Selanjutnya ada Maiza Safio Azara sebagai pembawa materi. Selanjutnya ada Imam Muhammad Imam Hanafi sebagai pembawa materi. Selanjutnya ada Mutia Noviana sebagai pembawa materi. Menganalisis pentingnya teks akademik. Apa itu teks akademik? Teks akademik atau teks karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Apa saja sih teks akademik jenisnya? Jenis teks akademik di lingkungan perguruan tinggi salah satunya yaitu seperti buku, proposal, laporan, dan artikel. Jika dimasukkan ke dalam konsep genre, keempat teks tersebut masuk dalam konsep genre makro dan cabang-cabang lainnya termasuk ke dalam genre mikro. Contoh genre mikro adalah seperti eksplanasi dan diskusi. Baik, selanjutnya adalah mengapa teks akademik ini sangat penting dan sangat kita perlukan di dalam perguruan tinggi. Nah, kita kan sudah menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa itu, kita sudah sepatutnya untuk memiliki keterampilan dalam menulis serta mengungkapkan pendapat. Menulis dan mengungkapkan pendapat ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, dan salah satu caranya adalah melalui teks akademik. Sebagai mahasiswa, tak jarang kita akan menjumpai yang namanya laporan praktikum, proposal penelitian, proposal kegiatan, artikel-artikel ilmiah, dan lain-lain. Nah, untuk menuliskan laporan, artikel, maupun proposal ini, maka kita memerlukan pengetahuan tentang teks akademik. Pada saat kita merancang penelitian ataupun kegiatan, itu kita memerlukan teks yang disebut dengan proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah kita melakukan penelitian ataupun kegiatan, itu kita perlu melaporkan hasil penelitian kita, hasil kegiatan kita kepada orang lain dalam melalui teks laporan penelitian ataupun teks laporan kegiatan. Demikian juga pada saat kita ingin menyampaikan pemikiran, ingin menyampaikan pendapat di forum seminar, itu kita perlu memformulasikannya lagi dalam teks yang disebut dengan artikel ilmiah. Selain itu juga, mempelajari teks akademik ini akan berguna bagi kita mahasiswa saat sudah menghadapi skripsi dan tugas akhir. Nah, untuk itulah penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk mempelajari teks akademik ini. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu menggali dan mengevaluasi teks akademik. Yang pertama, teks akademik sifatnya sederhana. Teks akademik yang bersifat sederhana adalah tulisan yang menyampaikan informasi akademik dengan cara mudah dipahami dan tanpa mengorbankan kejelasan atau kedalaman detail. Dalam kalimat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompleks dan simpleks. Perbedaan dari keduanya tidak dilihat dari panjang atau pendeknya, tetapi peristiwa yang ada di dalamnya. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Teks akademik pada informasi adalah jenis tulisan yang menyajikan data, argumen, dan analisis secara ringkas namun menyeluruh. Kepadatan tersebut dilihat dari dua sisi. Yang pertama, penggunaan kalimat simpleks, dan yang kedua, penggunaan nominalisasi. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Dalam teks akademik lebih banyak terdapat leksikal daripada struktural. Teks akademik yang padat kata leksikal berarti teks tersebut menggunakan istilah atau kata kunci yang spesifik dan berhubungan erat dengan topik akademik yang akan dibahas. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat,
Proses pemetaan dilakukan dengan merubah leksus, non-benda seperti kata kerja sifat, dan sebagainya menjadi nomina. Dan yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Pengertian dari metafora gramatika adalah berpindahnya suatu reaksi ke reaksi lainnya atau susunan gramatika tertinggi lebih ke rendah. Hal tersebut terjadi saat pengungkapan inkongruen. 2. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre mixo. Yang pertama ialah ulasan buku. Ulasan buku ialah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Perbedaan buku referensi dan buku ajar ialah buku referensi ialah buku yang berisi informasi ringkas dan padat tentang suatu bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan buku ajar ialah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Yang kedua ialah proposal. Proposal ialah susunan rencana penelitian atau kegiatan yang biasa digunakan untuk mendapatkan perizinan atau permohonan. Yang ketiga ialah laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Bedanya antara kedua laporan penelitian dan laporan kegiatan ialah laporan penelitian ialah dokumen tertulis yang berisi tentang hasil penelitian yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Sedangkan laporan kegiatan ialah laporan mengenai kegiatan yang telah berlangsung. Yang terakhir ialah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dan menerapkan konvensi ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kesilapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.